kegiatan pelayaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Willem Barents. Awal kehidupan Willem Barents lahir di Terschelling. Ia dari kecil sangat menyukai dunia kartografi sehingga ia tumbuh menjadi seorang kartografer. Willem Barents melakukan 3 kali pelayaran. Pelayaran pertama pada tahun 5 Juni tahun 1594. Mencari jalur timur, laut di utara, Siberia menuju Asia Timur. Jadi Willem Barents sekitar tanggal 23 sampai 29 Juni sempat tinggal di Pulau Kyoltin di Rusia. Setelah dari Big Creek sampai di barat Novaya Zemlya, ia terus mengikuti jalur ke utara dan terpaksa untuk berbalik arah dikarenakan terhalang oleh gunung es yang besar di bagian sini. Terhalang oleh gunung es yang besar. Kemudian karena itu pelayaran pertamanya gagal. Kemudian pelayaran kedua itu ia diperintahkan oleh Pangeran Maurice untuk memimpin ekspedisi yang berisikan barang dagangan untuk mencari jalur ke negeri Cina untuk berdagang ke Cina. Ia pun berangkat pada tanggal 2 Juni tahun 1595 dengan menyusuri pantai Siberia dan Pulau Vaigat. Tapi karena cuaca yang tidak mendukung, ia terpaksa untuk berbalik arah. Dan akibatnya pelayaran kedua ini ia terpaksa gagal. Kemudian pada pelayaran ketiga, Barents pada tanggal 26 ia berlayar ke Forlandsund berbalik arah karena ada kawanan beruang kutub. Namun ia pun memutuskan untuk pulang kembali karena adanya daerah es di sini dan karena itu kapalnya terjebak selama 1 tahun. Mereka hidup di dunia es selama 1 tahun sampai bulan Juni 1557. Selama 1 tahun itu esnya belum juga mencair, sehingga Willem Barents pun meninggal pada tanggal 20 Juni 1957 setelah 1 tahun terjebak di Kutub Utara. Jadi itu adalah 3 penjelasan tentang pelayaran Willem Barents di Kutub Utara untuk ke negeri Cina selama 3 kali pelayaran yang gagal. Jadi itu presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan Abel dan Jur Tasman, atau seperti yang kita kenal Abel Tasman. Sedikit biodata dari Abel Tasman. Ia lahir di Lutjegaas, Groningen pada tahun 1603 dan meninggal di Batavia 10 Oktober 1654. Abel Tasman itu adalah penjajah dan pedagang berkebangsaan Belanda yang terkenal perjalanannya pada tahun 1642 sampai 1644. Abel Tasman ini adalah orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Kepulauan Tanah Van Diemen dan Selandia Baru serta melihat Kepulauan Fiji pada tahun 1643. Jadi pelayaran pertamanya itu pada tahun 1642, Gubernur Jenderal Anton van Diemen menunjuk Abel Tasman untuk memimpin ekspedisi mencari Pulau Selatan. Jadi Abel Tasman itu berangkat dari Batavia di sini pada Agustus 1642 dari Martinius ini. Dia berlayar ke timur pada 40 derajat lintang selatan dan menemukan Pulau Van Diemen menjadi Tasmania pada tahun 1856. Jadi Pulau Tasmania itu ada di sini. Setelah itu
Abel Tasman ini mencapai pantai barat Pulau Selatan Selandia Baru pada 13 Desember. Jadi Selandia Baru itu ada di sini. Terus setelah dari Selandia Baru, Abel Tasman terus berlayar hingga mencapai Kepulauan Tonga di sini dan Kepulauan Fiji ada di sini. Setelah pelayaran itu, dia kembali ke Batavia lagi. Terima kasih. Dan pelayarannya dilanjutkan oleh Jacob Vanek. Jacob Vanek adalah seorang perwira angkatan laut yang penjelajah yang memimpin ekspedisi kedua Belanda ke Indonesia antara tahun 1598 sampai 1599. Pelayaran dimulai pada 1 Mei 1998. Pelayaran tersebut dimulai dari Belanda, lalu melewati pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, dan Samudra Hindia, melewati Selat Sunda, dan sampai di Banten pada 28 November 1598. Sesampai di Banten, mereka diterima dengan baik oleh Kerajaan Banten. Dengan itu mereka dapat mengambil keuntungan, berhasil mendapat keuntungan mengangkut rempah-rempah dari Banten. Dan mereka balik ke Amsterdam pada Juli 1599. Selanjutnya akan menjelaskan pelayaran Cornelis de Houtman. Jadi sedikit biodatanya, dia itu lahir di Belanda pada 2 April 1565, lalu meninggal di Aceh pada tahun 1599 saat usianya yang ke-34 tahun. Jadi dia adalah seorang penjajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia. Jadi pelayarannya itu mulai dari Belanda, lanjut ke pantai barat Afrika, terus melewati Tanjung Harapan. Jadi tujuannya dia lewat Tanjung Harapan itu karena untuk menghindari konflik Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Terus lanjut ke Banten pada tahun 1596 melewati Selat Sunda. Di Banten itu mereka melakukan monopoli perdagangan, jadi akhirnya diusir oleh penduduk sekitar. Jadi kesimpulannya satu pelayar gagal, yang kedua diusir, yang ketiga diterima karena bersifat baik, yang terakhir hanya melanjutkan perjalanan yang diawali sama yang ketiga tadi. Baik, sekian presentasi dari kami teman-teman sekalian. Salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.